sumber daya manusia dan budaya organisasi. Nah, untuk 1 semester ke depan kuliah ini itu nanti akan ada saya ya sebagai dosen pengajar dan fasilitator untuk mata. Saya akan menyampaikan beberapa yang apa namanya penting untuk saya sampaikan ya di awal semester supaya nanti bisa menjadi perhatian untuk semuanya dalam mengikuti aktivitas perkuliahan selama 1 semester ke depan. Ini kelas 4 pagi ya. Oke, jadi hari ini saya nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa saja yang perlu kita lakukan ya di mata kuliah sumber daya manusia dan budaya organisasi ini. Mungkin saya akan mulai dari yang nanti akan kita pelajari ya di mata kuliah. Nah, ini seperti dengan dengan manajemen SDM, pengelolaan SDM ya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nanti akan berfungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi SDM. Kemudian juga nanti akan ada topik tambahan terkait dengan budaya organisasi. Nah, jadi nanti juga akan melihat ya bagaimana sebuah budaya organisasi ini terbentuk dalam organisasi, khususnya nanti mungkin akan lebih melihat ke perusahaan yang atau organisasi yang bergerak di bidang logistik. Nah, ini karena menyesuaikan dengan apa namanya bidang ilmu kalian ya di logistik. Oke, nah ini sedikit gambaran ya materi teori ya, materi pembelajaran yang akan kita bahas di selama 1 semester ke depan. Ini ada 8 topik ya, akan dimulai dengan kita memahami terlebih dahulu konsep SDM dan manajemen SDM, kemudian masuk ke melihat ke beberapa fungsi-fungsi ya, perencanaan, kemudian fungsi perekrutan, pelatihan pengembangan, kompensasi, dan sampai ke fungsi pemisahan SDM. Kemudian selain itu juga akan ada topik di mana kita akan membahas strategi manajemen SDM dan juga topik terkait dengan budaya organisasi serta nanti kaitannya dengan manajemen SDM ya. Bagaimana peran misalnya manajemen SDM ini dapat budaya materi yang nantinya akan kita bahas dan tentunya nanti dikaitkan dengan apa namanya fenomena-fenomena real ya yang berkaitan dengan apa namanya aktivitas atau proses bisnis di perusahaan atau di organisasi secara real juga. Oke, adapun metode pembelajaran yang akan kita gunakan ya selama 1 depan itu akan nanti ada kuliah pengantar ya online. Nah ini karena jadwal kita online jadi mungkin akan lebih dominan kita online ya, tapi nanti tidak menutup kemungkinan misalnya kalau ada jadwal atau sesi tertentu kemudian ada ruang kelas yang bisa digunakan, mungkin juga nanti kita bisa 1 atau 2 kali melaksanakan offline. Kemudian nanti juga akan lebih menekankan kepada self-directed learning ya, dan juga discovery learning serta group discussion. Nah, jadi mata kuliah SDM dan budaya organisasi ini itu sifatnya sangat teoritis ya, sehingga kalau hanya dilakukan melalui kuliah pengantar, artinya hanya misalnya dari dosen pengajarnya yang menyampaikan materi, itu mungkin nanti akan sangat
membosankan ya. Jadwal kita 3 sesi, itu kemudian 3 sesinya cuman bahas teori, itu pasti akan sangat, membosankan. Makanya kita, apa namanya, aktivitas perkuliahannya kita buat variatif, nanti ada self directed learning dan discovery learning ya. Misalnya saya berikan topik atau tema atau pertanyaan tertentu, nanti silahkan dieksplorasi terlebih dahulu ya, dicari tahu terlebih dahulu, kemudian, apa namanya, didiskusikan bersama tim atau didiskusikan di kelas ya, melalui sesi, sinkron ya, baik itu online maupun offline nanti misalnya kalau ada. Nah, kemudian juga, mata kuliah ini itu nanti akan ikut dalam, project based learning ya, dengan, mata kuliah freight forwarding. Sudah masuk kan sesi sesi mata kuliah FF-nya sudah masuk belum? Udah, Bu. Sudah ya, jadi mungkin sudah disampaikan, apa namanya, topik atau tema PBL-nya. Nah, jadi nanti mata kuliah SDM dan budaya organisasi ini akan menjadi salah satu mata kuliah supporting ya, untuk kegiatan PBL. Kemarin disampaikan nggak pada saat mata kuliah FF-nya disampaikan nggak ini, kolaborasi mata kuliahnya? Udah, Bu. Gimana? Ada, Ibu. Mungkin satu orang bisa menyampaikan apa kemarin topiknya dan apa yang harus kalian, kerjakan di PBL-nya dari penyampaian mata kuliah FF kemarin? Jadi, Bu, kalau di SDM dan budaya organisasi itu ada struktur organisasi, job description, SOP kerja, sama budaya kerja perusahaan, Bu. Ya, maksud saya topik PBL-nya secara keseluruhan di FF apa? Kemarin yang disampaikan. Proses bisnis forwarding di Batam, Bu. Oke, jadi apa namanya, melihat ke proses bisnis perusahaan FF yang ada di Batam gitu ya. Nah, jadi nanti di apa namanya, mata kuliah FF kan mata kuliah induknya ya, core untuk PBL-nya. Nanti akan disupport dari mata kuliah SDM itu melihat dari sisi pengelolaan SDM di organisasinya ya, atau dalam hal ini adalah di perusahaan FF yang nanti akan kalian jadikan mitra PBL. Nah, jadi mungkin untuk tahapan-tahapan PBL-nya termasuk di mata kuliah ini ya SDM itu mungkin sudah disampaikan ya sebelumnya pada saat pengarahan di apa namanya di sesi perkuliahan FF. Nah, tapi di sini saya brief kembali ya bahwa PBL-nya memang sudah akan dimulai di minggu pertama. Nah, ini kan minggu pertama perkuliahan ya. Nah, tetapi nanti apa namanya eh, akan dicek per output ya. Jadi setiap minggunya itu akan ada target capaian luaran yang perlu dihasilkan. Nah, di sini misalnya di mata kuliah SDM itu di sini dari 3 minggu pertama ya, di 3 minggu pertama, minggu 1 sampai minggu 3 itu kalian aktivitasnya masih background research ya. Jadi kan baru pengarahan ya, misalnya minggu ini, kemudian misalnya nanti akan mencari mitra ya, perusahaan FF yang akan kalian jadikan mitra atau objek di PBL-nya. Nah, jadi nanti perlu outputnya adalah perlu mencari tahu bagaimana sih struktur organisasi di perusahaan freight forwarding tersebut. Aktivitas ini akan kalian lakukan dalam 3 minggu pertama ya.
Jadi nanti mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga saya akan menanyakan, apakah kalian sudah menetapkan mitra perusahaan FF-nya, kemudian apa yang seperti apa struktur organisasinya. Apakah sudah perusahaannya sudah punya, atau misalnya kalau belum punya ya kalian perlu buatkan ya, kira-kira dari struktur eh, pekerjaan atau posisi yang ada di perusahaan, kira-kira bagaimana struktur organisasinya. Nah, ini kira-kira apa yang perlu kalian kerjakan dalam 3 minggu pertama di untuk aktivitas PBL ya. Kemudian di minggu keempat itu aktivitasnya kita akan beralih ke mengidentifikasi kontribusi jabatan atau posisi ya ke dalam fungsi organisasi. Jadi misalnya di struktur organisasinya kalian sudah mengidentifikasi, oh ada 3 unit yang ada di apa namanya di perusahaan FF yang menjadi mitra kalian. Jadi misalnya satu unit operasional, kemudian ada unit finansial, kemudian misalnya ada unit marketing. Nah, jadi di tahapan di minggu keempat ini itu kalian harus mengidentifikasi, oh kira-kira misalnya nih di dalam unit marketing dia ada jabatan atau posisi apa saja, fungsinya apa saja, kontribusinya apa terhadap fungsi unit tersebut. Nah, kemudian nanti setelah mengetahui masing-masing unit atau masing-masing departemen misalnya dia punya posisi atau jabatan apa saja, itu nanti kalian pilih posisi atau jabatan yang nanti akan kalian lakukan analisis. Nah, di sini nanti saran saya adalah pilih posisi atau jabatan yang memang terkait dengan proses bisnis freight forwarding. Jadi sekalian kalian apa namanya menganalisis bagaimana eh, apa namanya proses bisnisnya, kalian juga tahu dalam menjalankan proses bisnis di perusahaan freight forwarding itu posisi atau jabatan apa saja yang dimiliki. Kemudian misalnya kalian pilih satu atau dua tuh posisi, kemudian barulah nanti akan dianalisis. Nanti outputnya adalah job description. Nah, ini seperti apa job description itu nanti akan kita pelajari secara bertahap ya di beberapa minggu pertemuan ya, termasuk akan dibahas dalam kuliah pengantar. Kemudian minggu kelima dan keenam itu lanjut ya melakukan analisis posisi atau jabatan yang sudah kalian pilih tadi untuk menyusun ya job description-nya. Kemudian di minggu ketujuh itu sudah mulai aktivitasnya masuk ke menyusun tugas dan tanggung jawab ya, posisi atau jabatan yang sudah kalian pilih sebelumnya. Ini juga merupakan bagian dari job description, outputnya masih job description. Kemudian di minggu ke-8 sampai minggu ke-9 itu menyusun persyaratan ya, persyaratan untuk posisi atau jabatan yang dianalisis. Jadi biasanya tadi kan sudah membuat tugas dan tanggung jawabnya. Nah, untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab di posisi tersebut, oh kira-kira persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja ini untuk bisa menduduki posisi tersebut. Nah, di sini minggu 8 ke 9 nanti outputnya adalah job specification ya. Nah, jadi apa itu job specification? Nanti bisa ya kalian explore sendiri dulu dan juga nanti akan dibahas secara teori ya di kuliah pengantar. Kemudian minggu ke-11 sampai kayaknya ini ketinggalan deh. Oke, mungkin ini minggu 10 ya, minggu 10 sampai minggu ke-13 itu adalah mulai menyusun eh, KPI dari eh, jabatan atau posisi yang sudah kalian analisis tadi. Nah, tadi di awal kan sudah menentukan ya tugas dan tanggung jawabnya, kemudian persyaratan yang dibutuhkan untuk menduduki posisi tersebut. Nah, tentu untuk mengukur kinerja ya, untuk mengukur kinerja dari eh,
tenaga kerja atau SDM yang nantinya akan menduduki posisi tersebut, itu diperlukan yang namanya KPI. Nah, inilah yang nanti akan kalian coba susun ya di minggu ke-10 sampai 13. Nanti outputnya adalah KPI individual atau KPI tim. Nah, jadi biasanya ada posisi atau jabatan di perusahaan misalnya yang dia memang hanya di apa namanya diduduki atau dikerjakan oleh satu orang ya, individual ya. Jadi misalnya supervisor gudang gitu kan, supervisornya satu ya. Tapi ada juga posisi yang misalnya dia tim ya, eh, posisinya itu adalah kerja tim. Jadi makanya misalnya juga dibutuhkan yang namanya KPI secara tim ya, pencapaian timnya seperti apa. Kemudian masuk di minggu terakhir ya perkuliahan nanti itu apa namanya nantinya kalian akan menggabungkan ya kan dari awal ya secara bertahap itu sudah membuat job description, job specification yang merupakan bagian dari job analysis itu nanti akan kalian gabungkan ke dalam laporan ya, laporan PBL yang mungkin nanti outputnya satu ya untuk eh, be- apa namanya beberapa mata kuliah yang terlibat dalam PBL ini ya termasuk FF dan riset operasi bisnis ya. Itu nanti dalam satu laporan ya, nanti tinggal digabungkan. Kemudian juga mungkin kemarin sudah disampaikan ya, ada outputnya mungkin dalam bentuk poster atau video atau apa namanya PPT ya yang akan digunakan pada saat Monef nanti di akhir. Itu nanti juga akan difinalisasi di minggu 14 ya, di minggu terakhir perkuliahan sebelum memasuki apa namanya em, minggu asesmen akhir semester ya atau eh, Monef ya, Monef final untuk PPL. Nah, salah satu hal yang tidak kalah penting juga perlu saya sampaikan adalah terkait dengan penilaian. Nah, tadi PBL ya, ada PBL berarti di sini ada poin project ya. Eh, Nanti akan mencakup penilaian proses dan progres PBL-nya serta final exam ya. Jadi nanti kenapa digabung final examnya di project karena nanti ujian akhirnya, ujian di akhir semesternya itu dalam bentuk monef PBL. Jadi nanti totalnya adalah 40%. Nah, selain bobot project 40% ini, ada beberapa kategori penilaian lainnya, termasuk partisipasi 10%. Ya, partisipasi yang dimaksudkan di sini itu bukan hanya sekedar misalnya di kelas ya, hadir di kelas, ya syukur-syukur misalnya kalau on cam ya, kalau off cam, kemudian namanya nggak ditulis misalnya di identitas Zoom-nya, nah, itu hanya hadir ya, bukan berpartisipasi. Yang berpartisipasi yang dimaksudkan di sini adalah apa namanya tadi kita kan ada kuliah pengantar, ada diskusi ya, ada diskusi yang kemungkinan nanti akan banyak dilakukan dalam bentuk tatap muka ya, secara sinkron, secara online maupun offline. Nah, itu misalnya kalian akan aktif bertanya atau menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang disampaikan. Itulah yang masuk dalam apa namanya penilaian 10% ya di partisipasi. Oke, jadi ini harap menjadi perhatian, jangan sampai nanti bukan berarti bahwa kalian datang terus ya sesi online Zoom, kemudian berharap nilainya A. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Partisipasi adalah ketika kalian secara aktif ya berpartisipasi dalam sesi kelas ya, dalam sesi perkuliahan. Kalau hadir, nanti akan saya absen hadir di SID, sehingga nanti akan terisi absensinya dan kalian terhindar dari yang namanya SP ya, SP1 biasanya. Kalau tidak pernah hadir atau melampaui batas
maksimum ya, ketidakhadiran di kelas. Jadi itu ada penilaiannya sendiri kalau cuman sekedar hadir absensi ya, beda dengan partisipasi. Nah, kemudian selain itu juga nanti akan ada tugas ya yang diberikan, baik itu secara individu maupun secara per kelompok. Kelompoknya sudah dibagikan ya di kelas FF atau dari KPS. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, jadi di kelas ini kita akan tetap menggunakan anggota tim atau anggota kelompok yang sama ya, dengan pembagian kelompok PBL, baik itu tugas yang berkaitan dengan PBL maupun yang tidak, yang secara teori ya, yang di luar dari penugasan, di luar dari proyek. Jadi tugas atau assignment di sini itu yang tugas tambahan di luar dari apa yang kalian harus hasilkan di PBL. Nah, itu bobotnya adalah 20%. Nah, ini juga perlu diketahui bahwa sekedar mengumpulkan tugas itu bukan berarti juga kalian nanti nilainya langsung A. Tugas itu ada eh, apa namanya penilaiannya sendiri ya, termasuk misalnya ketepatan waktu pengumpulan tugas. Nah, biasanya saya akan meminta untuk tugasnya dikumpulkan di e-learning ya. Nah, di situ sudah tertera biasanya deadline pengumpulan. Nah, ketika melewati dari deadline tersebut, nah itu biasanya mungkin lupa atau mungkin apa namanya eh, jaringan internetnya lagi nggak bagus, jadi learningnya nggak bisa login dan lain-lain sehingga lupa gitu ya, tugasnya terlambat dikumpulkan. Nah itu nanti akan saya masih toleransi ya, maksimal 7 hari setelah melewati deadline. Tetapi ada konsekuensinya, nilainya akan kurang 20% dibandingkan dengan yang mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Oke, jadi toleransi keterlambatan pengumpulan tugas itu maksimal 7 hari setelah deadline. Lewat dari 7 hari, maka tugasnya tidak akan diberikan penilaian. Oke, itu salah satu bagian penilaian dari tugas ya. Ketika terlambat mengumpulkan tugas, misalnya terlambat 10 menit atau terlambat 3 hari, itu nanti akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 20% dari nilai tugas yang didapatkan. Nah, jadi nanti tugasnya misalnya dapat setelah dicek ya isinya, kontennya dari segi kualitas, oh ternyata bagus nih, bisa dapat 90. Cuman misalnya terlambat mengumpulkan. Dikumpulkan misalnya terlambat 15 menit. Ah, itu berarti nilai yang diperoleh itu akan dari 90 akan dikurangi dari 20% dari nilai 90 tersebut. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau misalnya ngumpulinnya di terlambat 8 hari ya dari deadline, berarti tugasnya tidak akan diberikan penilaian. Oke. Nah, tugas juga akan dinilai dari segi kualitas ya. Biasanya kalau saya berikan tugas itu nanti akan ada petunjuk pengerjaan ya, atau ada kriteria yang harus dipenuhi, atau ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Sebagus apa kalian mengerjakannya dalam bentuk tugas, tidak hanya sekedar copy paste misalnya dari AI. Nah, itu eh, nilainya juga akan jauh lebih bagus dibandingkan yang cuman sekedar copy paste dari AI. Saya tidak melarang ya penggunaan AI, bantuan AI, baik itu ChatGPT atau Google AI, apapun itu dalam pengerjaan tugas, tapi bukan berarti kalian boleh copy paste. Kadang ada yang copy paste sama persis, bahkan keterangan bawahnya itu biasanya nggak dihapus gitu. Karena nggak dibaca lagi, nggak dicek lagi, langsung copy paste. Itu kelihatan banget nggak ada effortnya ya mengerjakan tugas. Jadi mungkin mencari ide atau memastikan sesuatu pakai AI, nah itu boleh-boleh saja, tapi bukan berarti nanti tugas yang kalian kerjakan itu 100% menggunakan AI. Jadi gunakan AI tapi juga tetap gunakan daya analisis berpikir ya, apa namanya pada saat mengerjakan tugas. Oke, kemudian kuis ya, kuis 10%.
dan, mid semester evaluation ya, asesmen tengah semester itu 20%, untuk kuis dan mid semester ya, asesmen tengah ATS ya, asesmen tengah semester, itu nanti akan bersifat theoretical ya. Jadi soal-soalnya atau pertanyaan-pertanyaannya adalah Eee, apa namanya, terkait dengan materi teori ya, materi teori yang sudah disampaikan. Tadi ada 8 topik ya, materi teori yang akan kita bahas. Nah, itulah yang nanti akan masuk ke dalam yang soal kuis atau soal asesmen tengah semester. Jadi nanti asesmen tengah semesternya atau kuisnya itu, apa namanya, biasanya akan dilaksanakan via learning ya. Biasanya juga akan diinformasikan, kapan jadwalnya ya, paling tidak biasanya kalau ATS kan biasanya 1 minggu sebelum masuk jadwal ATS sudah keluar ya, jadwalnya dari jurusan. Nah, maka nanti, untuk kuis dan ATS itu biasanya saya tidak akan memberikan remedial ataupun susulan, karena waktunya sudah beritahu sebelumnya. Jadi silahkan, mengikuti sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Nah, untuk remedial tidak ya, remedial kalian harus benar-benar, apa namanya, mempersiapkan diri sebelum ikut ujian, karena tidak ada remedial. Kalaupun nilainya rendah ya kalian harus berusaha mengumpulkan poin di, kriteria penilaian yang lain. Misalnya nih, ATS-nya karena nggak belajar atau misalnya, apa namanya, lagi banyak kegiatan, yang penting ikut ATS aja dulu, ternyata nilainya rendah, ya tidak ada remedial untuk itu. Berarti kalian sudah tahu nih, nilai ATS-nya rendah berarti harus meningkatkan dari sisi partisipasi misalnya, tugasnya lebih diperbagus lagi, atau effort untuk mengerjakan proyeknya lebih bagus lagi, sehingga kekurangan nilai di ATS misalnya itu bisa ditutupi dari nilai di kategori yang lain. Oke. Kalau susulan itu juga tidak ada, kecuali misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya lagi sakit ya, masuk rumah sakit, sama sekali nggak bisa bangun ya, sama sekali, nggak bisa buka laptop misalnya, kalau ujiannya di learning, yaitu mungkin akan diberikan toleransi untuk ujian susulan. Tetapi harus menunjukkan bukti ya yang sah, misalnya surat sakit dari dokter ya, dan lain-lain. Tapi kalau alasannya, "Oh saya terlambat bangun," atau "Saya lagi di jalan Bu," atau "Saya lagi di kampung Bu, tidak ada internet." Nah itu bukan alasan ya untuk meminta susulan ujian, karena kalian sudah tahu jadwal ujiannya. Ya, ujiannya juga tidak akan lama ya, paling maksimal 1 jam atau 1,5 jam. Tidak akan mengambil waktu lama. Seharusnya kalian lebih bisa, bersiap ya, bisa standby gitu di waktu yang dikhususkan untuk ujian tersebut. Oke, itu sedikit untuk penilaian. Oke, terakhir mungkin referensi, ini beberapa contoh referensi yang bisa kalian gunakan, tetapi referensi misalnya nanti ketika kalian mau melakukan self-directed learning atau eksplorasi, atau pada saat mengerjakan tugas, atau bahkan pada saat menganalisis PBL ya, mengerjakan tugas PBL, itu tidak terbatas pada referensi ini. Jadi nanti referensinya bisa beragam ya, bisa dalam bentuk buku atau hasil penelitian yang dituliskan dalam bentuk artikel ya, dan kemudian dipublikasikan di jurnal ilmiah itu juga bisa. Nah, tapi nanti mungkin di sini saya perlu tekankan bahwa nanti setiap mengerjakan tugas atau mengerjakan laporan PBL-nya itu biasakan menggunakan referensi. Sehingga bisa menunjukkan bahwa, oh informasi yang kalian masukkan ke dalam tugas itu valid ya, bersumber dari referensi yang kuat atau referensinya valid. Ini bukan ngarang buat tugasnya, ada dasarnya kalian buat tugasnya seperti itu. Oke, nah ini beberapa contohnya saja. Silahkan gunakan buku ataupun referensi lainnya yang menurut kalian ini bisa dipercaya dan ini
akurat atau atau paling nggak nyambung gitu ke dalam topik ya, materi perkuliahan yang sedang atau yang akan nanti kita bahas. Oke, mungkin itu sedikit penyampaian terkait dengan rencana perkuliahan kita ya selama 1 semester ke depan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Sudah jelas ya? Ini kalian satu kelas jumlahnya berapa orang? 29 ya? Iya benar, Bu. Oke. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu Ayu Andira, Bu. Oke, nanti Ayu saya minta tolong list nama pembagian kelompoknya ya. Pembagian kelompoknya itu di-share di WA group. Di WA group ya. Tolong dalam format Excel. Jadi saya bisa tahu nanti siapa yang masuk kelompok 1, 2, dan seterusnya. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin silahkan di learning ya. Ada materi konsep SDM dan MSDM. Nah, itu silahkan dibaca ya. Saya rasa apa namanya tidak perlu saya jelaskan ya apa itu SDM dan MSDM. Nanti bisa kalian baca-baca, kemudian misalnya nih, kalau ada yang belum bisa dipahami atau kurang dipahami, bisa mungkin dicari tahu dulu ya di internet, oh ini apa sih yang dimaksud dengan ini, dan seterusnya. Kalaupun misalnya masih bingung, misalnya bisa coba diskusi dengan temannya. Kalau masih bingung, nanti kita bahas di sesi online ya, sinkron seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau ada yang sudah membuka materi ya, materi yang ada di learning ya, konsep STM dan MSTM. Nah, sebenarnya yang kalau dari sisi definisi apa itu SDM dan MSDM itu kurang lebih sama ya dari waktu ke waktu. Nah, cuman seiring dengan perkembangan zaman ya, perkembangan tren, itu memang ada perubahan paradigma ya dalam pengelolaan SDM. Nah, di situ kalian bisa lihat beberapa tren ya, tren yang berpengaruh dalam bahan paradigma di dalam pengelolaan MSDM. Jadi misalnya yang eh, sangat terlihat ya saat ini, yang orang kan sekarang bekerja ada istilahnya WFO ya, work from office, ada yang WFA, work from anywhere, atau ada yang disebut remote ya, kerja remote dan lain-lain. Nah, ini yang merupakan model-model baru dalam sistem ketenaga kerjaan. Nah, tentu adanya perubahan di situ, itulah yang apa namanya mempengaruhi kenapa paradigma dalam pengelolaan SDM itu apa namanya ikut berubah. Nah, saya rasa selain kalian mampu memahami nanti apa itu SDM dan MSDM, fungsi-fungsinya apa peran dan tugasnya apa. Hal yang perlu dipahami juga adalah bagaimana tren tersebut mengubah paradigma ya dalam pengelolaan apa namanya pengelolaan SDM. Karena di mata kuliah ini itu kita memposisikan diri dari perspektif si pengelola SDM atau biasanya
Kalau di organisasi atau di perusahaan, bagian HR atau unit personalia atau bagian kepegawaian ya. Jadi kita melihatnya dari perspektif HR atau personalia ini. Nah, mungkin setelah nanti baca-baca ya, baca-baca apa namanya materinya yang ada di learning. Nah, ini nanti sekalian ya, mungkin bisa lanjut diskusi ke tugas 1. Nah, di tugas 1 ini, di situ nanti akan kalian lihat secara lebih spesifik ya, perlu melakukan analisis terkait dengan apa namanya tren-tren tadi yang mempengaruhi perubahan paradigma dalam manajemen SDM. Jadi misalnya nih ada tren perkembangan teknologi, digitalisasi, kemudian perubahan pola kerja tadi ya yang saya sebutkan. Sekarang mungkin kalau dulu misalnya perbedaannya sekedar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak ya. Sekarang ada beragam ya. Ada yang apa namanya tidak harus datang ke kantor setiap hari. Kemudian juga adanya globalisasi yang menyebabkan apa beragam ya, tenaga kerjanya beragam dan juga banyak tren-tren lainnya yang bisa mengubah paradigma ya dalam apa namanya pengelolaan SDM. Nah, nanti silahkan ya melakukan analisis ya terhadap bagaimana tren-tren tersebut itu mempengaruhi fungsi dan peran pengelolaan SDM dalam organisasi modern. Jadi misalnya nanti bisa menganalisis perubahan paradigmanya yang terjadi itu apa saja, implikasinya apa, kemudian tantangan yang dihadapi oleh organisasi seperti apa. Nah, nanti silahkan berikan contoh. Nanti di sini saya tekankan contohnya jangan cuma ambil contoh satu contoh saja. Jadi pakai minimal 2 contoh ya, supaya punya perbandingan. Jadi nanti kalian akan membandingkan nih misalnya, oh ada 2 perusahaan nih. Oh bagusnya nanti kalian pilih perusahaan logistik ya, lebih spesifiknya, biar bisa lebih apa namanya relevan ya dengan bidang ilmu logistiknya. Jadi misalnya perusahaan logistik A dan perusahaan logistik B. Coba dilihat kira-kira dari segi pengelolaan SDM-nya perubahan paradigma apa yang terjadi. Faktor apa yang mempengaruhi? Misalnya nih faktor teknologi atau faktor globalisasi ya, apa yang mempengaruhi. Kemudian implikasinya apa, tantangannya apa. Jadi nanti contohnya jangan cuma satu tapi pakai minimal 2 ya, lebih dari 2 bang, mungkin akan lebih bagus lagi. Apa namanya, misalnya kalian membandingkan antara perusahaan manufaktur, satunya contohnya perusahaan freight forwarding misalnya, kemudian satunya lagi perusahaan retail. Nah, jadi kan bisa kelihatan tuh, oh apa sih yang membedakan dari segi pengelolaan SDM ya dalam apa namanya mengikuti perubahan tren yang ada. Oke, ini mungkin bisa difoto dulu soalnya ya. Ini kayaknya saya belum up di learning untuk apa namanya soal tugasnya. Oke. Kemudian petunjuk pengerjaan tugasnya. Nah, nanti karena kelompoknya sudah dibagikan ya, nanti silakan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Kemudian karena pertanyaan tugasnya sama untuk semua, nanti saya akan mengecek similarity ya untuk masing-masing kelompok. Jadi jangan sampai ada yang tugasnya mirip lebih dari 50%. Nah, ini indikasinya bisa 2 nih. Berbagi tugas atau enggak copy paste dari AI. Makanya isinya persis sama. Kalaupun meskipun misalnya mengambil contoh perusahaan yang sama, pasti akan ada bedanya. Ya, jadi perbedaannya pasti akan ada. Tidak akan sama persis. Jadi ini harap menjadi perhatian ya. Kemudian nanti tugasnya silakan dikumpulkan dalam format PDF ya. Format penulisan atau struktur penulisannya itu tidak ada aturan, bebas saja ya. Bagaimana kalian menyusun
hasil analisis kalian. Dan nanti silahkan buat PPT ya, karena nanti ini hasilnya akan dipresentasikan di kelas. Ini akan menjadi bahan diskusi di kelas ya, untuk tugasnya. Oke, kemudian pengumpulannya di learning ya. Pengumpulannya di learning sesuai deadline. Nanti saya belum buka pengumpulannya, tapi nanti silahkan dicek ya tempat pengumpulannya dan deadline pengumpulannya kapan. Karena ini tugas kelompok, nanti hanya perwakilan ya, hanya satu perwakilan kelompok saja yang wajib untuk mengumpulkan tugas di learning. Jadi tidak perlu semua anggota kelompok. Jadi misalnya nanti silahkan menugaskan ketua kelompoknya atau salah satu anggota kelompoknya ya untuk upload di learning. Yang lain tidak perlu upload, anggota yang lain tidak perlu upload, tapi perlu mengingatkan dan memastikan yang ditugaskan ini upload sesuai jadwal ya dan sesuai format yang diminta. Oke, kemudian tugas itu harus dilengkapi dengan sumber pustaka atau referensi yang bersumber dari buku atau artikel dari jurnal ilmiah ya. Jadi di sini kalian memanfaatkan ya, berlatih untuk menulis referensi, berlatih untuk menulis citasi dan menyusun daftar pustaka. Ini karena masih dikerjakan secara berkelompok, kalau ada yang masih belum tahu caranya, gimana sih caranya bikin citasi, gimana sih caranya menyusun daftar pustaka atau referensi, itu bisa saling belajar ya sesama teman kelompoknya. Karena ini akan sangat bermanfaat nanti ketika kalian menulis tugas akhir. Atau bahkan nanti ketika menyusun laporan PBL. Laporan PBL mungkin masih dikerjakan secara berkelompok. Tugas akhir nanti akan kalian kerjakan secara individu. Jangan sampai nanti karena nggak pernah berlatih, nggak pernah nanya juga, nggak pernah cari tahu juga, nanti nggak tahu caranya buat daftar pustaka. Jadi gunakan ya, gunakan pengerjaan tugas ini sebagai ajang latihan ya, latihan untuk melatih skill kalian dalam menuliskan citasi dan referensi. Oke, mungkin itu untuk tugasnya yang perlu kalian kerjakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tadi sudah difoto kan? Saya belum up di learning KN sama yang ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, jadi setiap minggunya itu kita kalau nggak salah 3 sesi ya. 3 sesi perkuliahan. Nah, 3 sesi perkuliahan ini nanti metodenya kita akan mix ya. Jadi nanti tidak akan 3 sesi full setiap minggu online Zoom ya. Tapi nanti akan kita mix, mungkin ada kalanya kalian kita asinkron ya, kalian self directed learning ya, atau ada kalanya misalnya 1 jam dipakai untuk online satu sesi pakai untuk online, 2 sesinya pakai untuk kalian diskusi kelompok, atau misalnya 1 sesinya dipakai untuk kalian fokus ke PBL, kemudian nanti ada online Zoom. Nah, nanti kita mix ya. Jadi kita nanti akan lebih fleksibel ya dalam memanfaatkan 3 sesi perkuliahan ya yang dijadwalkan setiap hari Kamis siang. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Cukup, Bu. Oke, ini saya lihat yang bergabung ada 31 orang. Sementara di absensi SID saya itu ada 29 orang. Ada yang mungkin namanya belum ada di SID. Mungkin karena belum FRS, belum di ACC FRS-nya atau gimana? Saya, Bu. Dati ya, Bu.
Oke, nanti yang masih bermasalah dengan FRS dan namanya belum ada di SID, silahkan dituliskan namanya di WA Group ya. Jadi saya nanti bisa tahu siapa yang, oh namanya nggak ada di SID nih di pertemuan pertama. Oh tapi hadir, ya tulis name sama nama. Jadi saya bisa ingat nanti untuk input absensi. Oke, itu ya mungkin untuk hari ini, untuk sesi online. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita cukupkan sampai sini. Silahkan dibaca-baca materinya ya. Kemudian juga eh, bisa diskusi dengan teman kelompoknya terkait tugas ataupun terkait dengan rencana kalian nanti gimana nih ngaturnya untuk pelaksanaan PBL-nya ya. Oke. Untuk sesi Zoom hari ini mungkin bisa saya cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Bu. siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu.